Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang terminal bus Jakarta Kota yang sepi. Nah, Dika, pernah main-main ke terminal bus Jakarta Kota? Aku sering melintasi, tapi kelihatannya memang masih sepi ya. Sepi sekali ya, padahal sudah lebih dari 1 tahun yang lalu direvitalisasi. Kayaknya masih banyak penumpang ataupun pengemudi angkutan yang mengambil penumpang atau menurunkan penumpang justru di luar, bukan di terminal. Oke, nanti akan kita bahas. Ya, pemirsa, terminal bus yang sudah direvitalisasi sepatutnya sudah bisa menjadi tempat untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang yang nyaman. Namun terminal bus Jakarta Kota yang sudah direvitalisasi lebih dari 1 tahun yang lalu ini terlihat tidak difungsikan secara maksimal baik oleh angkutan umum bus maupun mikrolet. Lalu pertanyaannya adalah ada apa dengan terminal bus Jakarta Kota? Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bapak Waluyo selaku Kepala Terminal Bus Jakarta Kota. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Sejak 12 Februari 2014, Terminal Jakarta Kota yang telah direnovasi atas perintah Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, kembali beroperasi. Bangunan bercat putih dengan arsitektur gaya kolonial yang ada di kawasan Kota Tua ini adalah salah satu dari 15 terminal yang direvitalisasi agar dapat difungsikan dengan baik. Terminal ini melayani 19 trayek angkutan umum ke berbagai tujuan. Namun sayang, tujuan utama tersebut hanyalah tinggal tujuan. Pasalnya, terminal yang seharusnya dilalui oleh 3 bus besar, 2 bus sedang, dan 13 mikrolet serta angkutan KWK terlihat sepi dan tidak terpakai. Tidak ada masyarakat yang naik ataupun turun dari angkutan umum di terminal bus Jakarta Kota. Hanya ada beberapa angkutan yang terparkir dan ketiga jalur yang tersedia di terminal ini, 2 untuk bus kecil dan 1 untuk bus besar terlihat kosong. Angkutan umum pun hanya masuk ke dalam terminal dari jam 7 pagi hingga jam 9 pagi. Sedangkan selebihnya, angkutan umum bebas lalu lalang di luar terminal. Tidak maksimalnya penggunaan terminal Jakarta Kota disebabkan oleh faktor infrastruktur terminal. Peron yang sempit dan gundukan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya pernah membuat bus APTB tersangkut ketika akan masuk ke dalam terminal. Kesalahan perencanaan dalam pembuatan terminal Jakarta Kota membuat terminal ini tidak berfungsi secara maksimal. Ya, ternyata banyak faktor ya, Dika. Kenapa teman-teman dari mikrolet atau angkutan umum itu tidak masuk ke terminal. Langsung saja kita sapa Pak Waluyo. Halo Pak Waluyo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Selamat datang di Halo Indonesia. Semangat nih, Pak ya? Semangat. Semangat dong, karena pagi-pagi sudah harus ada di terminal, harus semangat. Pak Waluyo, ini kan terminal bus Jakarta Kota sudah didirikan sejak 7 September 1972, dan itu berarti 43 tahun yang lalu oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Bapak Ali Sadikin. Nah, pertanyaannya, dibanding dengan sekarang, apakah dulu ramai dan sekarang sepertinya kok agak sepi, Pak? Seperti apa itu, Pak? Kalau terminalnya sih sebenarnya nggak begitu banyak perubahannya. Karena banyak memang penumpang yang ganti modanya di sebelum terminal. Oh gitu. Oke. Jadi memang itu masalahnya ya. Iya, karena yang ke situ kan ini, Mbak. Orang yang ke situ tuh biasanya orang yang mau ke Kota Tua. Jadi Kota Tua kan adanya sebelum di terminal. Jadi memang mereka sudah turun sebelum masuk ke terminal ya, Pak ya. Nah, ini kan sebenarnya baru direnovasi 12 Februari 2014 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Joko Widodo. Apa alasannya waktu itu harus direnovasi? Sedangkan memang sebenarnya penggunaan juga belum maksimal ya. Kenapa direnovasi waktu itu, Pak? Terminal itu sejak berdiri zaman Ali Sadikin dulu sampai kemarin itu memang belum pernah dibangun. Kantornya pun ala kadarnya aja dulu. Emplasmennya pun nggak pakai jalur, jadi bis gede, bis kecil ya karena cuman nggak ada pembatas ya siapa yang duluan ya yang masuk. Untuk itu waktu tahun 2013 itu direnovasi bareng sama Terminal Manggarai. Jadi sekarang sudah lebih apik dan lebih bersih juga ya. Tadi kalau dilihat bangunannya gaya-gayanya kayak kolonial Belanda, apa memang biar serasi gitu ya dengan area Kota Tuanya? Ya gimana? Kebetulan kan Terminal Jakarta Kota ini di lingkungan Kota Tua. Nah, Kota Tua sekarang ini untuk Jakarta Barat malah jadi ikon. Jadi setiap hari Minggu juga sekarang ada HBKB di wilayah situ, Mbak. Nah, jadi bangunannya itu menyesuaikan dengan bangunan yang ada. Jadi lebih apik dan lebih arsitektur juga bagus. Tapi kalau dilihat tadi sampai ada APTB yang nyangkut ya, Pak. Apa benar ini, apa memang perencanaannya yang kurang baik? Kalau dilihat tadi jalanannya, kalau terminal kan biasanya besar, ini jalurnya juga kecil. Apakah itu yang perencanaan yang salah sampai akhirnya
angkutan juga malas masuk ke terminal. Gimana nih? Sebenarnya sih bukan perencanaan yang salah. Lahan kan cuma sedikit, Mbak. Jadi diatur pakai jalur. Satu untuk jalur bis sedang dan bis besar, yang dua untuk bis kecil seperti mikrolet dan KWK. Nah, kalau saya sendiri malah belum pernah lihat mereka masuk yang bis besar karena memang manuvernya agak susah kalau yang seperti APTB. Kalau tadi Mbak bilang menyangkut, saya malah belum pernah lihat nyangkut. Nyangkut karena apa? Yang setahu saya selama saya di situ, saya kan baru 3 bulan di situ, Mbak. Jadi saya lihat dia dari halte busway, dia muter ke BI itu BI, terus dia muter lagi ke Toko Merah, dia di jembatan sebelum pos polisi dia udah belok kiri lagi arah ke Jalan Kunir. Dia maju lagi ke jalur busway lagi dekat stasiun. Jadi nggak masuk situ karena ya itu tadi manuvernya rada sulit ya, Pak ya. Pas-pasan aja. Kalau untuk yang mikrolet dan KWK sih masih sering masuk ya. Kalau kita lihat tadi Pak Waluyo menjelaskan ada bus besar, bus sedang dan KWK. Kira-kira dari semua armada itu mana yang paling banyak? Yang paling banyak itu yang masuk ke terminal Jakarta Kota. Di sedang itu ada 3. Kopami 2, 01 dan 02, terus Kopaja 86 yang jurusannya Lebak Bulus terminal Jakarta Kota. Itu yang masuk di jalur paling ujung dekat pinggir sungai. Apakah dengan terbatasnya lahan, tadi Bapak juga menyatakan kecilnya lahan ya, apa itu juga menjadi salah satu faktor teman-teman tidak mau masuk ke terminal? Sebetulnya kalau masalah masuk nggak masuk sih sedang sih sudah. Bisa sih sebenarnya masuk. Memang kurang disiplin aja para sopirnya kurang disiplin. Makanya selama ini sejak saya di situ, saya kalau pagi pasti sama anggota jaga pintu masuk, kita arahkan masuk. Karena apa? Sudah dibangun sebagus itu, kalau nggak masuk kan sayang. Sayang sebenarnya ya Pak ya. Nah ini upayanya sudah sampai mana? Apakah memang hanya setiap pagi coba mengarahkan atau memang bergantian setiap berapa jam sekali agar angkutan bisa masuk ke dalam terminal? Selama ini baru saya jaga sampai setengah 10. Nah, nanti saya baru usulkan minta rambu di sebelah kiri itu pintu masuk. Jadi angkutan kan harus masuk, nggak boleh lewat jalan sebelahnya. Nanti kan kita bisa jagain aja di pintu keluar. Kita bisa BAP kalau memang dia nggak mau masuk. Kalau jadi ada sanksinya nanti ya? Ada sanksinya. Karena apa? Sekarang ini kan baru saya jagain biar mereka mau masuk. Karena kan sudah dibikinkan kalau nggak masuk sayang. Betul, itu lagi sayangnya sudah dibangun bagus-bagus juga ya. Oke, nah ini kalau misalkan sanksinya kira-kira apa nih? Sampai saat ini saat Bapak menjaga sampai setengah 10, apakah ada perubahan yang signifikan? Ya kita memang paksakan, Mbak. Karena apa? Sudah kita bangun bagus, kok nggak masuk, itu ada apa? Saya bilang gitu kan. Nah, jadi kita kerahkan 2 di pintu masuk, nanti di pintu keluar juga ada 2 anggota. Terus yang deket Toko Merah kita jagain juga agar angkotnya nggak lurus ke Jalan Kunir, kita masuk ke terminal. Oke, ini kan sebenarnya jadi pertanyaan ya, bukan hanya untuk masyarakat, bahkan untuk seorang kepala terminalnya pun bertanya kenapa nggak masuk gitu ya. Mungkin pernah ditanyakan langsung ke pengemudinya kah? Tapi kita jawab setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.